Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, SPD MPD. Saya dosen pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenankan diri saya untuk menyajikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar atau PKN SD. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan SD membekali para mahasiswa PGSD untuk mampu memahami hakikat PKN di sekolah dasar, kemudian merancang pendidikan demokrasi dan merancang pendidikan pengamalan Pancasila, serta mampu mengimplementasikannya. Kemampuan tersebut mempunyai arti penting agar calon guru SD mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam menerapkan pendidikan demokrasi dan pendidikan pengamalan Pancasila pada siswa sekolah dasar. Capaian pembelajaran mata kuliah bisa Anda baca di slide. Kemudian materi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar ini ada 8 materi pokok. Yang pertama itu paradigma PPKN di SD, kemudian dimensi pembelajaran PPKN di SD, dilanjutkan dengan warga negara yang demokratis, konsep, nilai, norma, dan moral dalam PPKN, karakteristik materi PPKN, pengembangan materi PPKN di sekolah dasar, pendidikan demokrasi pada siswa sekolah dasar, serta terakhir penanaman nilai-nilai Pancasila pada siswa sekolah dasar. Nah, saya akan memaparkan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk yang pertama, Delivery, bagaimana saya memaparkan materi mata kuliah PKN SD ini, yaitu yang pertama, karena dalam kondisi pandemi, saya melakukan tatap maya melalui Zoom atau Google Meet. Selain itu, saya dan mahasiswa juga berinteraksi di Learning Management System yang dipakai di Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu Open Learning. Ini saya sudah membuat e-course di Open Learning, yaitu e-course Pendidikan Kewarganegaraan SD, di mana mahasiswa bisa bergabung di situ, kemudian mengakses banyak hal, mulai dari di situ ada kontrak kuliah, keterangan mata kuliah, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan sebagainya. Untuk yang paling utama yaitu di sini ada materi ajar, yaitu berisi materi-materi mata kuliah ini berupa di situ ada PowerPoint, yang kedua video pemaparan dari saya maupun ada juga video dari yang saya dapat dari luar, kemudian ada berupa grafik, gambar, infografik, dan podcast. Dan yang kedua, kegiatan pembelajaran di situ berisi kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu berupa ada diskusi, kuis, dan juga tugas atau assignment. Ini kembali untuk delivery, di sini di mata kuliah ini disampaikan dengan tidak hanya ceramah, tapi juga ada diskusi kelompok, tanya jawab, serta menggunakan model pembelajaran problem based learning, dan di paruh terakhir mata kuliah ini menggunakan project based learning. Selanjutnya interaksi yang dilakukan saya dan mahasiswa, yaitu pertama interaksi secara tatap maya melalui Zoom meeting atau Google Meeting. Ya, di situ mahasiswa bisa bertanya apa saja hal-hal yang masih belum jelas ya di materi yang dalam LMS Open Learning ini di sini. Di setiap materi di Open Learning juga ada kolom komentar sehingga mahasiswa bisa saling bertanya jawab di situ, diskusi dengan mahasiswa lain, atau kadang juga saya mereply ya pertanyaan-pertanyaan, dan juga ada hal-hal yang ada di benak dari mahasiswa terkait materi tersebut yang tadi ada berupa PowerPoint, video,
podcast, atau infografik. Selanjutnya, assessment di sini kurang lebih terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu UTS 30%, ini berupa tes kognitif dan sikap. Kemudian UAS, ujian akhir semester, itu 25%, ini berupa project ya, berkelompok. Kemudian keaktifan di open learning, di learning management system itu 20%, di situ bisa dilihat di time spend, bagi seberapa banyak, seberapa lama mahasiswa itu menghabiskan waktunya di LMS, karena ada recordnya. Kemudian juga dari keaktifan itu di situ ada bed ya, jadi ada terrecord di LMS berapa banyak mahasiswa komentar, kemudian menjawab komentar gitu. Dan tugas di sini di kegiatan pembelajaran, di sini ada diskusi, kuis, dan juga project individu. Terima kasih, demikian pemaparan saya terkait mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar. Untuk micro teaching bisa Anda saksikan di tautan link yang sudah saya sajikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Halo, apa kabarnya? Mas Arif Mubarok, Alhamdulillah baik. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, ya. Bagaimana dengan Mbak Wirani? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Alhamdulillah semua baik-baik saja ya. Selamat berjumpa kembali ya di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar. Pada minggu kemarin kita sudah bertemu dan kita sudah banyak berdiskusi tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Jadi apa sih sebenarnya maksud dan manfaat dari pendidikan kewarganegaraan yang sudah kita nikmati dari sekolah dasar ya, bangku sekolah dasar, SMP, SMA, sampai sekarang Anda kuliah di pendidikan guru sekolah dasar dapat lagi nih pendidikan kewarganegaraan ya. Kemarin sudah kita bahas, dan untuk pertemuan kali ini kita akan berdiskusi lagi masih terkait dengan minggu yang kemarin ya gitu. Oke, baik. Langsung saja akan saya izin share screen. Oke, apakah sudah tertampil di layar Anda? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Baik, langsung saja. Nah, silakan Mas dan Mbak perhatikan, ini saya sudah menyiapkan ada gambar ya di sini, ada gambar bisa Anda lihat, itu ada gajah dan beberapa orang nih, dan itu ada dialog atau apa ya namanya, teks yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di situ. Coba silakan diperhatikan baik-baik secara seksama. Silakan. Oke, baik. Saya ingin salah satu, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat, kira-kira ini gambar apa sih dan maksudnya apa menurut penafsiran Anda? Bisa berbicara atau raise hand kalau mau mencoba menjawab. Ya, silakan Mas Ahmad Tegarifai, sepertinya mau menjawab. Iya, kayaknya yang dimaksud tombak itu bentuk gading gajah itu seperti tombak, terus yang tengah itu seperti tembok apa misalnya, Pak. Oke, jadi maknanya apa, Mas? Kenapa sih ada tulisan ini tombak, ini tembok? Ya, Mas Ahmad. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan. Bagaimana dengan Mbak Nadia? Ini mau menjawab. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Siapa? Mas siapa?
Mas Virgo? Ya, Pak. Jadi mungkin pengaplikasikan di gambar ini mungkin seseorang yang ingin menguasai atau berambisi. Mungkin dari terlihat di sini ada gambar, ini kapas, ini tembok. Banyak orang yang ingin mendapatkannya, Pak. Mungkin banyak orang yang ingin mendapatkannya. Ambisi gitu, Pak. Oh, ambisi, oke. Baik, opini yang bagus dari Mas Virgo tentang ambisi. Nih, ada lagi satu lagi, Mas Utomo, Valentino. Menurut saya dari gambar tersebut, setiap orang yang ada di gambar ini mempunyai pandangannya masing-masing mengenai bentuk dalam bentuk gajah tersebut. Ya, pandangannya masing-masing mengenai bentuk gajah tersebut. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Nah, kurang lebih yang dimaksudkan di dalam konteks ini itu agak mirip dengan jawaban yang terakhir ya, dari Mas Valentino. Nah, jadi bisa Anda lihat di sini, ini kalau Anda perhatikan seksama, mata dari orang-orang ini kan ditutup ya. Matanya ditutup nih dengan penutup mata ya ini. Atau kadang kalau ada di versi lain itu buta ya. Tuh. Nah, ini jadi memang ini adalah orang-orang buta atau yang tidak bisa melihat meraba-raba gajah dan mereka belum pernah melihat gajah. Nah, ketika orang buta itu dia memegang bagian tanduknya, dia pikir, oh gajah berarti mirip tombak, ya ini tombak. Kemudian yang kebetulan memegang telinganya, oh kok lebar, nah, ini berarti mirip kipas. Kemudian yang lain juga memiliki perasaan atau dugaan dari bentuk gajah itu sendiri, tuh masing-masing. Jadi memiliki pandangan masing-masing terkait dengan bentuk gajah seperti apa. Karena mereka sebelumnya belum pernah melihat gajah seperti apa ya. Jadi masih menduga-duga. Nah, kurang lebih itu yang akan kita bahas pada materi hari ini ya pagi ini, yaitu tentang pandangan dari orang atau kita sebut dengan paradigma ya. Bagaimana sih seseorang atau sekelompok orang itu memandang sesuatu, itu namanya paradigma. Mungkin dari Anda beberapa kali atau sering mendengar paradigma, tapi bingung sebenarnya paradigma apa ya, kurang lebih adalah pandangan dari seseorang. Nah, kita akan membahas paradigma pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar ya. Jadi pandangan-pandangan dalam pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Kemarin kita membahas tujuan ya minggu kemarin, sekarang kita paradigmanya, pandangannya bagaimana. Kalau kita bicara tentang pandangan ya, mesti nanti yang dipandang apa sih? Ada 4 ini, Mas Mbak, yaitu konteksnya atau komunitasnya. Jadi ketika memandang paradigma di komunitas A dan B itu berbeda. Kemudian input ya peserta didik, siswa dan pendidik, guru ya nanti Anda jadi calon guru. Kemudian proses bagaimana pembelajarannya, pembelajaran PKN, kemudian keluaran apa sih hasil dari pembelajaran PKN tersebut. Ya, jadi ada 4 ini. Bagaimana orang-orang memandang suatu sekelompok orang atau bahkan bangsa ya itu memandang pendidikan dari unsur konteks, input, proses dan keluaran. Nah, sekarang ini ada 4 gambar ya. Ya, bisa dilihat itu ada nomornya 1, 2, 3 dan 4. Nah, saya ingin Anda untuk mendiskusikan gambar-gambar berikut secara berkelompok ya. Ini karena kurang lebih ada 12, jadi satu kelompok itu 3 ya. Nah, sudah tertampil? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Tadi, oke, saya ulang sajalah. Saya ulang ya, ini kita coba buat timnya. Saya review grup ada 4. Oke, baik, sudah. Saya ulangi, ini untuk timnya. Yang pertama, grup 1, yaitu gambar 1 ya, Mas Utomo, Mbak Adi Estiara, Mas Virgo, Mas Miselia. Grup 2 ada Mas Ahmad Tegarifai, Mas Arif, Mbak Wirani, Mbak Dewi. Grup 3 ada Mas Tegar, Mbak Nadia, Mas Sidik. Grup 4 ada Mbak Siska, Mas Muhammad Arif, dan Mas Rofik.
Oke, silakan saya kembali ke PowerPoint. Ya, bisa didiskusikan dengan timnya. Bisa lewat chatting di grup yang sudah dibentuk. Oke, baik. Langsung untuk grup pertama, silakan perwakilannya menceritakan itu apa makna dari gambar yang pertama berkaitan dengan pendidikan ya. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Perwakilan kelompok 1, menurut saya di gambar pertama itu seorang anak yang meminta kepada ibunya untuk sebuah barang, namun ibunya itu tidak bisa memenuhinya sekarang. Jadi yang bisa dipenuhi hanya barang seadanya untuk si anak. Oke, baik. Terima kasih untuk perwakilan kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Silakan perwakilannya. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2, menurut saya anak laki-laki itu tidak bisa menyelesaikan permainan yang dipegang, terus dikasih bantuan, dikasih tahu sama anak perempuan. Itu, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih. Sekarang untuk kelompok 3, perwakilannya. Kalau menurut saya pada gambar nomor 3 itu menurut saya itu anak mempunyai rasa ingin tahu yang dilakukan oleh ayahnya yang sedang membaca buku atau majalah tersebut. Terus anak itu ingin tahu membaca isi dari majalah tersebut, begitu, Pak. Oke, baik, ingin tahu ya. Ya, kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, Pak, saya wakili dari kelompok 4. Dari gambar 4 itu menurut saya gambar sekelompok orang yang sedang belajar, Pak. Kelompok orang sedang belajar ya. Ya. Baik ya, terima kasih untuk semua kelompok yang berdiskusi dan perwakilan yang sudah mempresentasikan. Baik, nah dari gambar-gambar ilustrasi ini kurang lebih itu ada kaitannya dengan paradigma pendidikan ya. Paradigma pendidikan berdasarkan teori belajar. Sebenarnya ada banyak, tetapi yang ditampilkan di sini hanya 4 saja ya. Yang pertama untuk gambar pertama, ini sebenarnya adalah paradigma behaviorism atau operant conditioning. Nah, gambar yang sebelah kiri Anda bisa lihat itu gambar tikus ya. Gambar tikus kemudian ada tombol warna biru dan warna merah. Ini bisa Anda lihat ya, biru dan merah. Biru tuh kalau dipencet oleh tikus itu dapat keju, sedangkan kalau merah itu nyetrum, ya mengalirkan listrik. Ya. Nah, di sini tuh kurang lebih tikus kemudian belajar. Kalau memang biru dapat keju, merah itu tersengat ya. Nah, apa yang dipikirkan tikus? Maka dia akan mencet biru terus, ya kan? Dan tidak mau mencet tombol merah karena mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan kan, kesetrum ya. Sedangkan kalau biru dapat keju. Nah, ini prinsip behaviorism ada seperti ini. Kalau misalnya siswa atau peserta didik melakukan sesuatu yang bagus, maka akan mendapat hadiah. Ya, pujian, tepuk tangan, atau bintang. Tuh. Sedangkan kalau melakukan sesuatu yang jelek,
atau yang tidak diinginkan oleh guru atau dari ini ya sesuai dengan kurikulum, maka akan mendapatkan hukuman. Di sini kan setrum tersengat arilisme. Nah, gambar yang di sebelah kanan yang tadi Anda sudah diskusikan oleh kelompok pertama ini bahwa tentang memberi hadiah ya, memberi Dove. Dove ini es krim ya, merek es krim tapi juga merek sabun seperti itu. Ini karena tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau diinginkan oleh ibunya, maka tidak diberikan es krim. Ini adalah behaviorism, operant conditioning. Yang kedua, ini adalah, nah, saya tambahkan gambar satunya itu ayahnya sedang gosok gigi, anaknya ikut gosok gigi. Jadi kurang lebih, ya seperti yang tadi disampaikan oleh perwakilan kelompok bahwa ini adalah paradigma pendidikan social learning atau belajar mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh sosial ya dari kelompok masyarakat. Nah, di sini anak yang paling dekat sosial adalah keluarga kan. Jadi anak mengikuti ayah, ibu, keluarga dekat, tetangga, lingkungan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah inquirer, cognitive constructivism atau pendidikan dipandang sebagai menemukan hal-hal baru secara sendiri ya. Jadi contoh ini di yang gambar di sebelah kiri itu kan globe ya. Globe kemudian itu anak diminta menemukan sendiri negara mana, misal Indonesia di mana, Amerika di mana. Jadi penemu, inquirer. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini menemukan, ini kan Lego ya. Menemukan bentuk-bentuk sendiri, menciptakan sendiri. Jadi dipandang anak itu atau peserta didik akan menjadi ilmuwan-ilmuwan yang di masa depan ya. Dan terakhir gambar ini sebelah kiri dan kanan ada humanistik. Ini sebenarnya yang lebih jelas ilustrasi yang sebelah kiri bahwa itu di kelas seru ya, asik ya, ada yang gambar sendiri dan sebagainya. Itu jadi anak itu ini humanistik ya, anak diminta untuk belajar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak, begitu. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Sudah paham semua? Ya, jadi kesimpulannya kurang lebih adalah paradigma adalah pandangan yang dimiliki oleh seseorang ya dalam memandang sesuatu. Tuh yang tadi diilustrasikan oleh bagaimana sih orang buta itu memandang atau menduga gajah yang belum pernah dilihatnya. Tuh. Dan pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Dalam pendidikan kita juga pasti punya pandangan atau paradigma yang berbeda-beda. Itu tadi ada sesuai dengan konteksnya, kemudian input, proses, dan juga output. Ya. Kemudian kalau kita melihat paradigma pendidikan berdasarkan teori belajar itu ada banyak. Salah empatnya itu adalah tadi ada humanistic, cognitive behaviorism, dan juga social learning seperti itu yang memiliki pandangan berbeda-beda. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa minggu depan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Silakan Anda buka Open Learning ya di LMS Open Learning. Di situ sudah saya berikan ada diskusi di menu aktivitas belajar ya, di situ ada diskusi dan juga ada assignment ya untuk Anda berdiskusi dan menyelesaikan assignment, tantangan sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.